bisnis, mulai dari definisi dasar-dasar bisnis, pengertian bisnis menurut para ahli, ruang lingkup bisnis, dan manfaat bisnis itu ada apa saja sih? Saya juga akan menjelaskan mengenai tanggung jawab bisnis dan etika dalam berbisnis yang nantinya tentu akan berguna sekali untuk kita para pelaku bisnis. Kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris business yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Dalam konteks aktivitas, pengertian bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Pengertian bisnis menurut para ahli, yang pertama menurut Hajis dan Kapur. Definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Brown dan Pratello, pengertian bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Ruang lingkup bisnis dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu produksi, 2 yaitu distribusi, yang terakhir yaitu konsumsi. Tujuan dari bisnis tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan saja, namun juga mempunyai tujuan lain diantaranya untuk memproduksi barang atau jasa dengan kualitas atau jumlah tertentu, mencapai pertambahan dan perkembangan, memuaskan karyawan, memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Tidak hanya memiliki tujuan, bisnis juga memiliki manfaat, yaitu untuk memperluas cakrawala, mendapatkan keterampilan dan kepemimpinan, mengantisipasi kehilangan pekerjaan, memberi manfaat bagi orang lain, melatih kedisiplinan, dan menghargai uang. Adalah kerangka kerja etis di mana individu atau perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi tugas sipil mereka dan mengambil tindakan yang akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Selain diperlukan tanggung jawab sosial bisnis, dalam berbisnis juga diperlukannya yang namanya etika bisnis. Etika bisnis yaitu segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Prinsip etika bisnis yaitu kejujuran. Para pebisnis dituntut memiliki prinsip kejujuran agar bisa mendapatkan kunci sukses yang bertahan lama. Jika ada pengusaha yang tidak jujur atau curang, kemungkinan besar tidak akan ada pelaku usaha yang mau bekerja sama dengan mereka. Kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang sudah ditawarkan dalam menjalankan bisnis secara modern. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil. Pentingnya mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Perusahaan atau bisnis juga diharapkan bisa menangani berbagai program eksternal terkait tanggung jawab di luar aktivitas bisnis mereka. Program tersebut seperti penelitian ilmiah, perlindungan konsumen, dan program lain terkait tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab sosial bisa dibilang termasuk dalam teori etika, di mana individu atau kelompok bisnis bertanggung jawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Setiap aktivitas individu atau kelompok bisnis harus menguntungkan seluruh masyarakat. Dengan cara ini, harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Jika keseimbangan ini dipertahankan, maka tanggung jawab sosial bisa dibilang telah tercapai. Hubungan tanggung jawab sosial bisnis dengan etika bisnis. Teori tanggung jawab sosial bisnis dibangun di dalam sistem etika bisnis itu sendiri, di mana setiap keputusan dan tindakan bisnis harus divalidasi secara etis sebelum direalisasikan. Jika tindakan atau keputusan bisnis menyebabkan kerusakan pada masyarakat atau lingkungan sekitar, maka bisa terbilang perusahaan atau bisnis dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Bisnis dan perusahaan harus beroperasi di bawah peraturan dan pedoman pemerintah. Banyak perusahaan berusaha untuk melampaui persyaratan hukum. Bisnis yang berhati-hati untuk memastikan pekerja aman, diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, serta
serta menawarkan jam kerja dan upah yang wajar dianggap bertanggung jawab secara etis. Cara mengaplikasikan tanggung jawab sosial bisnis dengan etika bisnis secara bersamaan. Suatu bisnis diharapkan bisa mengembangkan sistem tanggung jawab sosial yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis mereka. Jika tanggung jawab yang ini berhasil diatur oleh perusahaan, maka hal tersebut bisa juga termasuk bagian dari aktivitas ekonomi perusahaan. Mempertahankan tanggung jawab sosial pada perusahaan akan memastikan integritas antara masyarakat dan lingkungan sekitar terlindungi, menyeimbangkan tuntutan dari pemegang saham dan kebutuhan untuk meningkatkan laba dengan mensejahterakan karyawan dan lingkungan sekitar merupakan tantangan bagi perusahaan. Konflik kepentingan, keamanan produk, periklanan, pemegang saham, dan masyarakat memainkan peran dalam bagaimana perusahaan bisa diterima oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial dan etika bisnis merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dan berdampak bagi banyak pihak secara global. Menyeimbangkan hal tersebut dengan pertimbangan ekonomi tidaklah mudah. Sementara banyak orang percaya bahwa keputusan mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis seharusnya tidak sesulit ini. Intinya, membuat pilihan dan keputusan positif juga dapat menciptakan dampak positif bagi produktivitas bisnis dan hak-hak karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pastikan keputusan bisnis yang kita ambil tidak hanya didasarkan pada tanggung jawab sosial dan etika bisnis, melainkan hasil dari laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan setiap transaksi positif bisnis. Jualan online di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Yang pertama yaitu memilih nama toko yang sederhana. Pemilihan nama toko juga harus diperhatikan saat ingin merintis usaha. Penggunaan nama toko yang rumit akan membuat pembeli kesulitan menemukan toko kita. Oleh karena itu, pilihlah nama toko yang sederhana dan menarik agar lebih mudah diingat oleh pembeli. Yang kedua yaitu menjual produk dengan kualitas terbaik. Sebagai penjual, diharuskan untuk menjual barang asli, bukan KW maupun palsu. Yang ketiga yaitu melayani pembeli dengan cepat dan ramah. Melayani pelanggan dengan cepat dan ramah bisa dibilang menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan sebuah bisnis, baik bisnis online maupun bisnis offline. Yang keempat yaitu foto produk dengan kualitas terbaik dan deskripsikan secara lengkap. Yang kelima yaitu memenuhi seluruh permintaan pembeli. Yang keenam, kita bisa memasangkan iklan di media sosial. Rata-rata orang Indonesia menggunakan media sosial. Ada yang menggunakan Instagram, YouTube, Facebook, sampai Twitter. Tentunya kita juga harus mengetahui kira-kira platform mana yang tepat untuk kita memasarkan produk jualan kita. Yang ketujuh, jadilah penjual yang responsif dan informatif. Jika bisnis sudah berjalan, jangan lupa memberikan pelayanan yang baik agar pelanggan tidak berpaling. Menjelaskan mengenai strategi pemasaran online. Yang pertama yaitu ada konten marketing. Yang kedua adalah mobile marketing. Yang ketiga yaitu continuous marketing. Yang keempat adalah integrated digital marketing. Yang kelima yaitu visual marketing. Yang keenam yaitu personalized marketing. Dari materi bisnis online yang saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam pembelian secara online, faktor kepercayaan konsumen sangatlah penting dan menjadi kunci utama dalam berbisnis online. Kepercayaan konsumen akan didapat dari upaya membangun kepercayaan konsumen dan kejujuran. Kejujuran sangat berhubungan dengan etika bisnis dan integritas yang tinggi.